Halo, assalamualaikum. Saya Latifah. Di sini saya akan menjelaskan biolistrik tentang sel saraf. Sebelumnya, kalian udah pada tahu apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah yang mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, makan, yang tersusun dari berjuta-juta neuron. Ini adalah struktur saraf. Struktur saraf ini terdiri dari dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dan diteruskan ke badan sel, ke akson, dan ke sinapsis. Dan sinapsis akan meneruskan ke neuron yang lainnya. Selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari otot. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari cabang neuron dari batang otak. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang dan melewati motor end plate menuju ke dalam serat otot, menyebabkan serat tersebut berkontraksi. Kontraksi sel otot jantung terjadi oleh adanya potensial aksi yang diantarkan sepanjang membran sel otot jantung. Jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan oleh jantung itu sendiri. Selanjutnya ada depolarisasi. Depolarisasi ini adalah keadaan sel reseptor menerima rangsangan. Jika terjadi rangsangan, maka akan terjadi depolarisasi atau potensial aksi. Rangsangan ini menyebabkan permeabilitas membran plasma terhadap ion Na meningkat sehingga ion Na berdifusi ke dalam membran. Setelah itu, repolarisasi, kondisi saat membran sel saraf kembali ke fase istirahat atau tidak. Gerak refleks terjadi ketika rangsangan berbahaya diterima oleh panca indera, misalnya kulit. Maka saraf sensorik tersebut akan meneruskan rangsangan ke saraf pada sumsum tulang belakang, lalu diteruskan ke saraf motorik yang berguna untuk merangsang otot untuk bergerak menjauhi bahaya tersebut. Contohnya tangan terkena api. Halo, selanjutnya aku mau bahas tentang biolistrik jantung. Fungsi jantung yang utama adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga organ-organ bisa mendapatkan oksigen yang cukup untuk tetap hidup. Agar fungsi ini bisa berjalan dengan baik, diperlukan kerjasama dari berbagai bagian anatomi jantung. Bagian jantung seperti bili, serambi, dan katup memiliki peran masing-masing dalam menjaga bagian-bagian dari jantung, yaitu ada serambi, bilik, dan katup. Cara kerja jantung yaitu ada peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, ke arteri, ke tubuh, menuju ke vena dan serambi kanan, dan ada peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonalis, paru-paru, menuju ke vena pulmonalis, dan terakhir serambi kiri. Konduksi jantung. Konduksi jantung yaitu di mana jantung melakukan impuls listrik. Impuls ini menyebabkan jantung berkontraksi dan kemudian relaksasi. Siklus konstan kontraksi otot jantung yang dilakukan dengan relaksasi menyebabkan darah dipompa. Selanjutnya ada macam-macam jaringan otot. Yang pertama ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama ada otot polos. Otot polos adalah menyusun otot yang melekat dengan tulang. Ciri-cirinya bentuk sel memanjang, berinti satu di tengah, tidak mudah lelah, dipengaruhi saraf otonom. Selanjutnya ada otot lurik. Otot lurik adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Ciri-cirinya bentuk sel silindris, berbintik banyak, terletak di tepi sel, bekerja di bawah kehendak, reaksi terhadap rangsangan cepat. Yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung ini berada di jantung. Ciri-cirinya bentuk sel silindris, berintik di tengah sel, bekerja tidak di bawah kehendak, tidak pernah lelah, sel bercabang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.